Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Sucida Fitri, NIM 18052020 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menguraikan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan 8 dalam mata kuliah Hukum Acara terkait dalam melengkapi ujian tengah semester Hukum Acara. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai pengertian sifat dan fungsi hukum acara perdata. Pertama yaitu pengertian hukum acara perdata. Secara konkretnya, hukum acara perdata yaitu hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntunan hak, menerima serta memutuskan dan melaksanakan daripada putusan tersebut, seperti hak ahli waris, hak asuh anak, utang piutang, wan prestasi, dan sengketa lahan tanah. Di mana di sana kita jika terjadinya selisih paham, kita berhak untuk mengajukan tuntutan, menerima serta memeriksa dan melaksanakan terhadap putusan tersebut. Contohnya dalam kasus hak asuh anak, misalnya kedua orang, misalnya pada saat orang tua dari anak tersebut berpisah atau bercerai, maka orang tua tersebut pasti akan menginginkan hak asuh atas anaknya tersebut. Jadi orang tua tersebut bisa mengajukan tuntutan atas hak asuh anak mereka ke pengadilan, yang mana di sana mereka akan menerima serta memutuskan dan melaksanakan daripada putusan tersebut saat terjadinya mengajukan ajuan dari hak asuh anak tersebut. Seperti juga dengan sengketa lahan tanah, utang piutang, dan sebagainya berkaitan dengan hukum acara perdata. Selanjutnya yaitu sifat hukum acara perdata. Yang pertama yaitu bersifat memaksa, yang mana sesuai fungsinya yaitu mempertahankan eksistensi terhadap hukum perdata material. Selanjutnya yaitu bersifat mengatur, yang mana aturan terhadap para pihak untuk keperluan khusus pihak yang mengajukan tuntutan tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi hukum acara perdata, yang mana fungsinya yaitu mengatur tentang bagaimana caranya dalam proses penanganan perkara, tuntutan tahapan-tahapan dalam proses persidangan dan pemeriksaan dalam perkara perdata tersebut. Selanjutnya juga berfungsi sebagai mempertahankan eksistensi dari hukum perdata material. Baiklah, materi yang kedua yaitu sejarah perkembangan badan peradilan. Yang pertama yaitu perkembangan pada pendudukan zaman Hindia Belanda, yang mana peradilan dalam zaman Hindia Belanda ini hanya untuk orang-orang dari golongan yang berbeda, berlaku bagi orang-orang dari golongan yang berbeda, yang mana di sini terbagi, yaitu yang pertama peradilan gubernemen, yang mana ini hanya berlaku untuk pemerintahan Hindia Belanda saja. Yang kedua yaitu
peradilan swab raja, yang mana ini hanya berlaku untuk mereka dari golongan kerajaan saja. Yang ketiga yaitu peradilan agama. Yang keempat peradilan desa, dan selanjutnya peradilan adat yang berlaku untuk mereka bagi golongan adat saja. Selanjutnya yaitu dari kedudukan Jepang, yang mana peradilan dari kedudukan Jepang ini, bangsa Jepang ini hanya berlaku satu dalam kehidupan sehari-hari, yang bernama yang dikenal sebagai kotohoin, yang mana mengadili pada tingkat kedua. Selanjutnya yaitu peradilan setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana badan peradilan setelah kemerdekaan Republik Indonesia ini ada tiga dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengadilan negeri, yang mana pengadilan negeri ini bertujuan untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama. Yang kedua yaitu pengadilan tinggi, yang mana memeriksa dan memutuskan perkara perdata dan pidana pada tingkat kedua atau banding. Yang ketiga yaitu Mahkamah Agung, yang mana memutuskan dan memeriksa perkara perdata dan pidana pada tingkat kasasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum acara perdata. Yang pertama yaitu menurut isinya yaitu sumber hukum formil, yang mana sumber hukum formil di sini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan jurisprudensi yang berlaku sampai saat sekarang ini, yang mana seperti pelaksanaan pekerjaan kepolisian. Selanjutnya yaitu azas-azas hukum acara perdata. Yang pertama yaitu azas hakim bersifat pasif, yang mana di sini adanya tuntutan hak dari pihak tergugat dan penggugat, yang mana inisiatifnya di sini timbul dari pihak penggugat. Nah, di sini hakim bersifat pasif di sini yaitu belum adanya sampainya pengajuan dari penggugat, surat pengajuan dari penggugat ke pengadilan. Di sini hakim bersifat pasif. Nah, jika sudah ada pengajuan dari penggugat kepada pengadilan, maka di sini akan berubah sifatnya menjadi aktif. Selanjutnya yaitu azas terbuka dalam persidangan, yang mana di sini hakim harus melangsungkan tuntutan pengadilan proses pemeriksaan secara terbuka untuk umum. Selanjutnya yaitu azas mendengar kedua belah pihak, yang mana di sini kita harus mendengar gugatan dari pihak penggugat dan pihak tergugat, apa saja alasannya. Selanjutnya yaitu azas sederhana, cepat, dan biaya, yang mana di sini di pengadilan hakim dan kita para pihak proses pengadilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, tidak berbelit-belit, dan biaya yang digunakan tidak mahal. Selanjutnya yaitu azas putusan harus sertai alasan-alasan, yang mana di sini pihak penggugat harus mengemukakan alasan-alasannya mengapa dia menggugat tergugat tersebut dalam kasus perkara tersebut. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perkara perdata. Yang pertama yaitu gugatan, dan yang kedua yaitu permohonan. Gugatan yaitu tuntutan hak oleh penggugat terhadap tergugat melalui pengadilan, yang mana adanya suatu perkara yaitu adanya satu
konflik uh, satu konflik yang harus diselesaikan oleh harus diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan, yang mana di sini ada beberapa pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat, yang mana merasa haknya dilanggar. Selanjutnya yaitu permohonan. Permohonan di sini yaitu suatu permohonan terhadap permasalahan yang ditandatangani oleh pemohon dan kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri, yang mana di permohonan ini tidak ada sengketa atau permasalahan. Baiklah, selanjutnya pihak-pihak dalam perkara perdata. Yang pertama yaitu pihak material, yang mana pihak yang berkepentingan langsung, yaitu penggugat dan tergugat. Selanjutnya yaitu pihak formil, yaitu yang mana di sini pihak yang beracara langsung dalam pengadilan, yaitu penggugat, tergugat, dan kuasa hukum. Dalam hukum perdata, penggugat di sini yaitu pihak yang merasa haknya dilanggar. Kalau tergugat yaitu pihak yang ditarik ke pengadilan karena dirasa telah melanggar hak penggugat. Turut tergugat di sini yaitu pihak yang tidak terlibat dalam objek apapun tetapi terikat dalam putusan hakim, yang mana di sini dia tidak berkewajiban terhadap sesuatu, melakukan sesuatu atau mengetahui suatu, tetapi mereka dibutuhkan dalam kelengkapan suatu perkara. Dan mereka dibutuhkan, yaitu turut tergugat. Baiklah, selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa perdata secara damai dan secara hukum. Baiklah, secara damai yaitu melalui mediasi, yang mana penyelesaian sengketa perdata diadakan orang ketiga, yang mana di sini pihak yang terkait seperti pihak penggugat dan tergugat dipertemukan dengan pihak ketiga untuk menyelesaikan sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan sengketa tersebut, seperti kepala desa dalam menyelesaikan sengketa lahan tanah. Selanjutnya yaitu secara hukum yaitu yang mana disebut juga dengan arbitrasi, yang mana memiliki karakteristik yang sama dengan sengketa judikatif, yang mana penyelesaian di sini diputuskan oleh seorang arbiter dan putusan diputuskan secara final atau binding. Baiklah, selanjutnya yaitu wewenang atau kompetensi pengadilan, yang mana setelah diputuskannya gugatan umum bagi pihak tergugat yang dia telah terbukti telah merugikan pihak penggugat, yang mana di sini pihak tergugat secara sukarela harus mengganti rugi terhadap apa yang ia rugikan terhadap pihak penggugat, dan pihak penggugat melakukan apa saja yang menjadi kerugiannya. Nah, di sini pengadilan di sini yaitu berfungsi untuk mengadili apa wewenangnya, yang mana di sini wewenangnya yaitu wewenang pengadilan absolut, yang mana di sini pengadilan ini harus memutuskan yaitu bagaimana cara pihak antara kedua, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat dalam melakukan wewenang atas kerugian yang dilakukannya. Baiklah, selanjutnya yaitu tata cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Yang pertama yaitu gugatan perdata diajukan ke pengadilan tingkat 1 atau pengadilan negeri, yang mana di sana penggugat mengajukan surat permintaan pengajuan gugatan, yang mana penggugat tersebut menandatangani
penggugat atau wakilnya tersebut menandatangani surat tersebut yang ditujukan ke pengadilan negeri tersebut. Selanjutnya yaitu jika tergugat terdiri dari lebih satu orang, maka surat tersebut ditujukan, maka penggugat menunjukkan surat tersebut kepada pengadilan negeri tempat tergugat tersebut berdiam atau tinggal. Selanjutnya yaitu pihak pengadilan negeri, selanjutnya yaitu pihak pengadilan bertindak sesuai dengan surat yang ditujukan, yang mana pihak penggugat tersebut meminta surat permohonan, mengajukan surat permohonan ke pengadilan yang ditandatanganinya oleh penggugat dan wakilnya tersebut, yang ditujukan kepada pengadilan agar pengadilan melakukan tindakan kepada pihak tergugat untuk melakukan proses pemeriksaan. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai penyitaan. Tujuan sita jaminan yaitu memberikan jaminan kepastian kepada penggugat karena tidak ada waktu lagi untuk mengetahui di mana keberadaan harta kekayaan tergugat tersebut. Yang selanjutnya yaitu sebagai objek eksekusi, yang mana putusan hakim berkekuatan tetap. Barang-barang selanjutnya yaitu barang-barang yang tidak dapat disita, yaitu barang bergerak seperti kendaraan, yaitu mobil dan motor. Selanjutnya yaitu barang yang tidak dapat bergerak seperti rumah, gedung, bangunan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur penyitaan. Unsur-unsur penyitaan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu identitas, yaitu nama penggugat dan nama tergugat. Selanjutnya yaitu posita, yaitu kronologi, alur atau kejadian peristiwa penyitaan tersebut. Yang ketiga yaitu petitum, tuntutan, apa yang diminta oleh penggugat kepada hakim. Selanjutnya yaitu barang penyitaan yang ditanggungkan tidak boleh disita, seperti hak gadai dan hak tanggungan. Contohnya seperti rumah yang sedang digadaikan. Selanjutnya itu tata cara pelaksanaan penyitaan, yaitu yang pertama yaitu menyediakan surat sita kepada pengadilan negeri untuk ditindaklanjuti. Yang selanjutnya yaitu penyitaan dilakukan oleh juru sita atau panitera. Yang ketiga yaitu memberitahu kepada pihak tergugat dan pihak penggugat jadwal pelaksanaan dalam penyitaan tersebut, dalam pelaksanaan pengadilan di penyitaan sita jaminan tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Dalam praktiknya, setelah penggugat mengirim surat gugatannya ke pengadilan negeri dan telah dicatat sebagai daftar perkara perdata yang dicatat oleh panitera dan melunasi semua biaya perkara, maka penggugat tersebut hanya menunggu hari, tanggal, dan jam dalam proses persidangan tersebut. Selanjutnya hakim menerima surat tersebut dan ketua pengadilan menunjuk siapa hakim yang akan melangsungkan dalam perkara perdata tersebut. Selanjutnya jika telah dikeluarkan surat pernyataan bahwa hakim yang ditunjuk dalam proses persidangan tersebut, maka akan dihimbau dipanggil para pihak yang terkait, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat tersebut dihimbau dipanggil untuk melangsungkan proses peradilan, yang mana pihak tersebut membawa para saksi dan barang bukti yang diperlukan.
Baiklah, materi selanjutnya yaitu proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam putusan Verstek, jika dikabulkan, maka putusan tersebut diberitahukan kepada pihak tergugat dan dijelaskan bahwa pihak tergugat tersebut dapat mengajukan perlawanan atau verzet terhadap hakim yang melakukan pemeriksaan perkara tersebut. Selanjutnya yaitu replik dan duplik. Replik yaitu jawaban penggugat baik yang dilakukan secara tulisan maupun yang dilakukan secara lisan atas jawaban tergugat atas gugatannya, yang mana pihak penggugat melakukan penolakan atas alasan yang dilakukan oleh pihak tergugat, yang mana di sini replik di sini harus memperhatikan kualitas dan kuantitas atas jawaban tergugat. Selanjutnya yaitu duplik. Duplik yaitu tanggapan terdakwa atas putusan Verstek yang dilakukan oleh penuntut umum. Baiklah, selanjutnya yaitu rekonvensi atau gugat balik. Rekonvensi atau gugat balik atau gugat balasan di sini maksudnya yaitu pihak penggugat atau pihak tergugat melakukan balasan terhadap gugatan yang sama-sama mereka lakukan tersebut. Misalnya di putusan Verstek, yang mana pihak tergugat dapat melakukan perlawanan terhadap gugatannya tersebut, mengajukan perlawanan atau verzet kepada pihak penggugat dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu intervensi. Intervensi ini yaitu turut sertanya pihak ketiga dalam sidang perkara tersebut, yang mana intervensi ini dapat dilakukan dengan turut serta, yang mana di sini pihak ketiga tersebut turut serta dalam proses persidangan yang berlangsung, yang mana di sini pihak ketiga tersebut ada di pihak penggugat maupun pihak tergugat, dan yang mana tujuan pihak ketiga ini mau memenangkan hak-haknya masing-masing dari penggugat atau tergugat tersebut. Contohnya di sini contoh kasus sengketa lahan tanah, yang di sini misalnya ada penggugat dan ada tergugat, dan intervensinya pihak ketiganya yaitu kepala desa, yang mana kepala desa ini memilih untuk ke kelompok penggugat. Jadi secara logika yaitu yang akan menang yaitu pihak penggugat. Selain ada bukti-bukti pihak penggugat ini juga ada intervensi atau orang ketiga dalam menangani kasusnya tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai pembuktian dan tujuan pembuktian. Pembuktian yaitu usaha yang dilakukan, yang mana pembuktian yaitu usaha yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak-banyaknya terhadap suatu hal dalam perkara tersebut, yang mana maksudnya di sini yaitu pihak yang berkepentingan tersebut, misalnya penggugat tersebut, memberikan kepada hakim, menunjukkan bahwa kasus tersebut emang terbukti, emang ada buktinya, yang mana tujuan pembuktian ini yaitu digunakan untuk hakim sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan dalam perkara tersebut, yang mana melalui bukti-bukti dan alat-alat bukti yang ada dalam persidangan tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai beban pembuktian, yang mana pertama yaitu barang siapa yang mengatakan terlebih dahulu mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak tersebut. Biasanya yang mengatakan mempunyai hak di sini yaitu pihak penggugat. Jadi pihak penggugat
terlebih dahulu yang diberikan beban pembuktian. Selanjutnya yaitu barang siapa yang menyebutkan bahwa adanya peristiwa untuk meneguhkan hal tersebut, maka ia harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Misalnya jika pihak penggugat yang membuktikan adanya peristiwa meneguhkan hal tersebut, maka pihak penggugatlah yang diberikan beban terlebih dahulu, dan sebaliknya. Jika pihak tergugat yang dilakukan adanya peneguhan hak tersebut, maka pihak tergugatlah yang diberikan beban pembuktian terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu barang siapa yang menyebutkan adanya meneguhkan hak orang lain, yaitu dialah yang menunjukkan adanya peristiwa tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam alat bukti. Yang pertama yaitu bukti surat atau tertulis, yang mana bukti surat tertulis ini yaitu satu bentuk yang mana mencurahkan isi hati seseorang untuk menyatakan keterangan yang digunakan dalam perkara perdata tersebut. Selanjutnya yaitu keterangan saksi, yang mana saksi di sini yaitu orang yang ditunjuk atau dibawa ke pengadilan untuk di muka sidang untuk menyampaikan keterangan, dan dia harus memenuhi syarat tertentu, baik keterangan yang dibawakannya, yang diterangkan, yang dijelaskannya baik dilihat maupun tidak dilihat. Selanjutnya yaitu persangkaan. Persangkaan yaitu suatu yang oleh undang-undang atau hakim sangkaan, yaitu suatu yang oleh undang-undang atau hakim dibenarkan disangka dari sebuah peristiwa yang terjadi. Selanjutnya itu pengakuan. Pengakuan di sini yaitu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengakui kesalahannya tersebut, yang mana itu diajukan oleh pertanyaan dari lawan. Selanjutnya itu sumpah, yang mana sumpah ini pernyataan lisan yang khidmat, yang mana berkaitan dengan sifatnya yaitu ketuhanan atau Tuhan Yang Maha Esa, yang mana jika pihak yang bersumpah ini berbohong atau berdusta, maka ia akan dihukum olehnya. Selanjutnya yaitu pernyataan hakim. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian putusan. Putusan yaitu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Selanjutnya yaitu format putusan pengadilan. Pada dasarnya, isi dan susunan putusan hakim dalam perkara perdata dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama yaitu kepala putusan, yang kedua yaitu identitas para pihak, yang ketiga yaitu pertimbangan, dan yang keempat yaitu amar putusan. Selanjutnya yaitu macam-macam putusan. Macam-macam putusan dibagi menjadi 2, yaitu keputusan akhir. Putusan akhir yaitu putusan yang mengakhiri pemeriksaan di pengadilan, yang mana baik melalui putusan yang telah melalui tahap pemeriksaan di pengadilan maupun yang belum melalui tahap pemeriksaan di pengadilan. Yang selanjutnya yaitu putusan sela. Putusan sela yaitu putusan yang masih dalam proses pemeriksaan, yang mana bertujuan untuk agar berjalannya putusan tersebut sesuai dengan lancar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Upaya hukum yaitu terbagi menjadi 2, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa ini terbagi menjadi 2 lagi, yang mana perlawanan dan banding. Perlawanan di sini maksudnya yaitu upaya hukum terhadap putusan
yang dikalah pihak untuk pihak tergugat yang tidak hadir dalam persidangan atau verstek, yang mana ini disampaikan kepada pihak tergugat yang dikalahkan, maupun bagi penggugat jika tidak menerima verstek tersebut dapat melakukan banding. Selanjutnya yaitu banding. Banding di sini maksudnya yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan yang lebih tinggi untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara tersebut, yang mana pihak tersebut merasa kurang puas atas putusan di pengadilan tingkat pertama. Baiklah, materi selanjutnya yaitu upaya hukum luar biasa, yang mana di upaya hukum luar biasa ini terdapat terbagi menjadi dua, yaitu perlawanan pihak ketiga dan peninjauan kembali. Perlawanan pihak ketiga ini yaitu penentangan yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang mana ia merasa pihaknya merasa dirugikan, yang mana di sini yang memiliki perlawanan itu adalah milik hakim, yang mana pihak manapun nantinya yang menang maka hakim akan bersikap biasa saja. Selanjutnya yaitu peninjauan kembali. Peninjauan kembali yaitu pemeriksaan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Baiklah, materi yang terakhir mengenai pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Yang eksekusi dalam perkara merupakan suatu proses yang melelahkan, menyita waktu, biaya, dan pikiran, yang mana suatu kemenangan akan diperoleh apabila telah melalui proses eksekusi yang panjang, yang mana bertujuan untuk mendapatkan kemenangan tersebut. Azas-azas eksekusi yaitu yang pertama yaitu putusan yang dapat diaktifkan adalah putusan yang bersifat yang memiliki berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan dengan sukarela. Selanjutnya yaitu putusan yang dapat dieksekusi adalah bersifat condemned. Selanjutnya yang keempat yaitu eksekusi atas perintah dan berada di tangan ketua pengadilan negeri. Perlakuan di tangan ketua pengadilan negeri. Yang selanjutnya yaitu barang-barang yang dapat dieksekusi adalah barang-barang bergerak, yang mana contoh barang-barang bergerak tersebut dapat dieksekusi tersebut seperti kendaraan, yang mana seperti mobil, motor, dan lain-lain. Baiklah, demikianlah uraian dari materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan sebelum UTS saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.